Halo, di sini gue Reja. Ya, ini video pertama gue membahas soal sepak bola. Di sini gue mau coba melihat peluang timnas kita di Piala Dunia U17 yang dimana kita jadi tuan rumah kali ini. Jadi, setelah kemarin kita kalah 3-1 sama Maroko, otomatis kita cuma punya 2 poin. Kita ada di peringkat 3 di atas Panama yang sebenarnya poinnya juga sama, cuman kita unggul selisih gol lah. Tapi di sini yang mau gue bilang, pertama, gue salut sama timnas U17 yang udah berani banget main, nunjukin kalau mereka mampu. Dan buat gue 2 poin yang mereka dapetin di ajang Piala Dunia itu udah the best banget. Dan gue bangga banget sama mereka, terutama buat Arkan Kakak yang memang ternyata ini pemain gue gila, ini gokil banget, masih 17 tahun dan permainannya udah kayak begitu. Ini benar-benar tinggal butuh kompetisi, makanya mungkin buat PSSI tolong dihadirkan kompetisi lah buat mereka, supaya mereka ini semua skillnya terasah, mereka juga punya ajang buat bermain, jadi ya level mereka akan terus naik sebenarnya. Dan ini buat gue masa depan banget buat timnas kita. Nah, yang gue mau bahas di sini tuh sebenarnya lebih ke kita punya peluang nggak sih untuk lolos ke babak selanjutnya? Karena buat jadi peringkat ketiga terbaik itu jujur aja udah berat banget sih. Kalau gue sih nilainya udah ketutup ya. Karena Iran menang hari ini, otomatis poin mereka 6. Jepang menang, mereka juga udah dipastikan lolos. Kita tinggal berharap besok Meksiko itu kalah dari Selandia Baru. Dan menurut gue ya, kalau dari di atas kertas berat, karena kayaknya Meksiko bisa menang. Atau ngarepin Korea Selatan juga kalah. Tapi yang dilawan Korea Selatan itu Burkina Faso. Bukannya gue meremehkan Burkina Faso ya, tapi dari 2 pertandingan yang dimainin sama Burkina Faso, itu kelihatan banget gitu kalau sama dua game yang sudah dimainin sama Korsel, itu beda. Memang kelihatan Korsel lebih siap buat lawan Burkina Faso. Jadi kemungkinan besar Korsel yang bakal menang dari Burkina Faso, dan otomatis mereka akan dapat poin 3 dan kita cuma 2. Otomatis kita udah pasti turun. Begitu juga dengan Meksiko yang udah punya poin 1. Dan kalau mereka besok bisa menang lawan New Zealand, otomatis mereka punya poin 4 dan mungkin justru Meksiko yang lolos. Makanya di sini ya bukannya gue pesimis ya, tapi gue realistis aja gitu kalau timnas kita itu ya cuma sampai sini di fase grup aja gitu. Tapi gue salut banget sama permainan mereka. Memang pada saat kemarin waktu lawan Maroko, ya beda kelas ya. Maroko itu lebih siap kayaknya waktu buat lawan kita terutama. Dan memang gol pertamanya yang waktu si siapa sih itu pemain naturalisasinya itu yang melakukan pelanggaran itu kan. Ya memang kalau dilihat dari VAR ya itu pelanggaran, pure pelanggaran menurut gue, dan layak dapat penalti. Cuma memang ya itu yang bikin mental drop. Dan kalau gol yang kedua, ya itu murni kesalahan koordinasi pada saat nerima set piece. Dan memang ya back yang golin itu juga kan pemain tertinggi juga kan di Piala Dunia ini gitu. Makanya ya memang harus siap kita untuk set piece, menghadapi set piece kayak gitu. Kita udah harusnya siap sebenarnya, harusnya memang sudah disiapkan gitu. Tapi golnya si pemain Persija ya, itu si Fadil ya, gue lupa namanya, pokoknya kayaknya pemain Persija itu keren banget tendangan bebasnya, sumpah itu keren banget. Itu benar-benar kayaknya memang dilatih di latihan, dan itu kelihatan banget dimana kayak siapa tuh ada pemain Indonesia yang berdiri di samping pagar dan bola diarahin ke dia dan dia tuh nunduk. Jadi benar-benar kiper tuh benar-benar ketipu dulu kan, dia bergerak ke arah yang salah baru terbang ke arah bolanya. Tapi memang itu keren banget, golnya keren banget, itu kelihatan banget memang itu dilatih, bukan yang asal sekedar nendang doang gitu. Dan itu kelihatan memang bagus banget golnya. Cuma gue berharap sebenarnya di babak kedua
itu ada perubahan gitu pada saat kemarin waktu lawan Maroko. Cuma nyatanya gol cepat Maroko di babak kedua itu murni runtuhin mental pemain kita. Dan memang juga dari 2 pertandingan awal yang waktu kita seri lawan Ekuador dan juga satu lagi gue lupa lagi apa ya, pokoknya kita seri dapat 2 poin itu, intinya kita kalah di fisik. Kelihatan banget pemain kita nih fisiknya tuh nggak siap buat main 90 menit. Kedodoran selalu di babak kedua, selalu kedodoran. Dan memang hanya ada beberapa pemain yang gue catat memang dia tetap konsisten, walaupun memang di akhir-akhir juga tetap kendor stamina-nya. Makanya ini dia yang gue bilang di sini, bedanya kita sama timnas-timnas di luar sana gitu. Mereka tuh punya kompetisi. Jadi pemain-pemain mereka itu every week main. Setiap minggunya mereka tuh ada game. Sedangkan pemain-pemain kita bahkan ada yang dari SSB gitu, yang masih main cuma di levelan SSB gitu. Sedangkan untuk kompetisinya sendiri, kita baru sampai di level U23 kan. Untuk yang kayak Persija juniornya itu kan baru main itu. Sedangkan yang U17 ini, mereka masih main cuma di sekedar turnamen-turnamen yang memang nggak rutin tiap minggunya mereka main. Jadi memang atmosfer kompetisinya yang pemain-pemain kita tuh nggak punya. Bahkan juga kalau menurut gue ya, Coach Bima ini udah bagus banget bisa ngumpulin pemain-pemain yang menurut gue berbakat banget. Karena nggak gampang nyari pemain yang kita nggak punya kompetisi, kita nggak punya wadah, jadi benar-benar harus tough banget nyari pemain satu-satu di setiap posisinya. Dan menurut gue itu keren banget. Selain Arkan Kakak juga si Iqbal kaptennya itu keren banget, tenang banget mainnya di belakang, gue suka banget. Sekilas gue ngingetin gue sama si Rido-nya Persija tuh, itu tenang banget main di belakang. Dan itu menurut gue untuk ukuran pemain 17 tahun itu udah bagus banget gitu. Yang gue harapkan sekarang kita sebagai fansnya sepak bola gitu ya, yang bisa kita harapin itu adalah ya, ayo Pak Erik, gue percaya sama lo bisa bangun PSSI ini dengan baik, kita bikin kompetisi yang baik, kita bikin timnas yang baik, supaya mimpi kita nanti buat main di Piala Dunia tanpa jalur sebagai tuan rumah itu bisa terwujud. Dan memang kebetulan juga setelah timnas kita main kalah lawan Maroko, kemarin kita juga timnas senior kita main di Irak kan, lawan Irak dan kalah 5-1. Buat gue itu nggak apa-apa, karena memang level kita tuh belum nyampe di Irak gitu. Tapi kita bisa bermain seperti itu ya bagus banget, menurut gue udah bagus untuk timnas senior kita. Gue juga selalu appreciate sama Sintayong gitu, yang memang udah ngasih perubahan yang sangat signifikan banget buat timnas kita. Dan gue selalu berharap Sintayong itu tetap bertahan lama buat bantu timnas kita nih maju gitu. Dan makanya gue sekarang benar-benar appreciate banget sama PSSI yang sekarang. Jujur aja, gue nggak pernah suka sama PSSI yang dulu, karena menurut gue itu ya sudah kayak legacy banget deh PSSI yang dulu. Ya timnas kita nggak akan kemana-mana, cuma jalan di tempat, bahkan mundur menurut gue. Dan gue berharap banget nih di tangannya Pak Erik kita bisa lebih maju lagi, dan kita bisa wujudin mimpi kita buat main di Piala Dunia. Thank you for watching.